Halo kawan rebahan, kembali lagi bersama Mimin ya. Apa kabarnya nih? Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Talon Falls tahun 2017 dan disutradarai oleh Joshua Sherriff, menceritakan tentang sekelompok remaja yang berkunjung di sebuah pasar malam namun harus menjadi korban si copet cosplayer yang menjadikannya sebagai bahan dari kebrutalan mereka. Penasaran kan sama ceritanya? Seperti biasa kawan, ambil cemilan dan bantalnya, posisikan ayangnya, langsung kita gas ke filmnya. Cerita bermuara di negara Amerika, tepatnya di kota Melbourne, yang dimana kita diperkenalkan dengan dua pasang kekasih bernama Shane, Lindsay. Katie dan Lindsay ini ingin menghabiskan liburan musim gugur mereka di tempat Shane memiliki sebuah kabin yang cukup jauh dari perkotaan. Setibanya di Pertamini, Katie yang sudah kelebet ingin buang air kecil pun langsung diantar oleh Lindsay. Namun setibanya di dalam tak melihat adanya siapapun, sehingga Lindsay yang tanpa permisi ini langsung masuk untuk mencari di mana kamar kecil itu berada pun terkenyut melihat banyaknya kaset rekaman ini. Lalu diikuti dengan kedatangan Abah Norman yang membuat Lindsay terkenyut pun langsung memarahinya, yang mengatakan kalau Lindsay sudah lancang masuk ke tempat pribadinya ini tanpa permisi. Itulah kawan, beruntungnya kita ini tinggal di Indonesia, walaupun berbagai macam suku dan berperilaku buruk seperti Mimin inilah kawannya. Contohnya pasti kita semua diajarkan oleh orang tua selalu mengedepankan adab daripada ilmu. Karena itu di seluruh penjuru dunia pasti banyak orang Indonesia yang dengan mudah diterima oleh negara lain. Bahkan dari artikel yang Mimin baca nih ya, kebanyakan wanitanya kagum dengan kesopanan dan perilaku pria Indonesia kepada mereka. Oke, kita lanjut ke laptop lah kawan. Di sini Abah Norman menanyakan tujuan mereka datang ke kota ini. Lalu setelah Lindsay memberitahukan kalau mereka ingin pergi berlibur, Abah Norman langsung memberitahukan tempat pasar malam yang menawarkan banyaknya wahana bermain. Salah satunya rumah hantu yang sedang viral saat ini bisa menambah adrenalin mereka, sehingga Lindsay yang diikuti dengan kedatangan Katie dari kamar mandi tadi pun langsung mengajaknya untuk datang ke tempat tersebut. Sementara Shane dan Lindsay yang menunggu mereka tak kunjung datang ini pun langsung menyusul Katie dan Lindsay yang masih berada di dalam. Shane yang sadar harus menempuh perjalanan yang cukup jauh pun mengatakan harus meminta persetujuan dari Lindsay lebih dulu. Akan tetapi Lindsay tetap saja terus memaksa untuk pergi ke tempat tersebut. Lalu saat Shane mencoba membujuk Lindsay untuk pergi ke tempat tersebut pun menolaknya, karena pasar malam itu bukanlah tempat tujuan mereka sesungguhnya. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun sampai di pasar malam ini yang bernama Talon Falls. Namun karena Lindsay yang esmoni gegara Shane tetap membawanya ke tempat ini pun tak mau ikut bersama mereka, sehingga Shane, Lindsay, dan Katie pun meninggalkannya. Melihat ada seseorang yang mengawasinya, membuat Lindsay langsung mendatangi teman-temannya itu. Lalu diikuti dengan kedatangan, kita panggil aja dia Abah Roni, yang langsung menawarkan mereka wahana rumah hantu ini. Kembali membuat Lindsay penasaran pun langsung menerima tawaran tersebut. Awal memasuki rumah hantu ini langsung disuguhkan berbagai macam cosplay yang lumayan bikin kuping mereka bergetar. Lalu saat melewati dinding kaca yang terdapat orang di dalamnya ini, kembali membuat Lindsay penasaran dengan cosplayer itu pun langsung mengaktifkan tuas listrik ini, hingga membuat orang tersebut meronta-ronta kesakitan.
Kemudian saat melewati ruangan lainnya, tiba-tiba saja pintu ini tertutup mengurung mereka di dalamnya pun sempat membuat mereka panik. Lalu betapa terkejutnya mereka saat melihat akuarium yang terdapat wanita berlumuran darah itu diikuti dengan seseorang menggunakan cosplayer penjagal bersiap untuk mengeksekusi wanita tersebut. Saat kembali menyusuri tempat ini, Lensa yang super duper kepo ini membawa Katie memisahkan diri dari Lindsay dan Sen, yang dimana ia menemukan tempat dimana para kru cosplay itu berada. Dan bungulnya kawan, melihat keadaan yang sepi, Lindsay yang memang mupeng alias muka pengen ini sempat-sempatnya mengajak Katie untuk bertukar juang pun menyadari ada seseorang yang melihat kelakuan mereka, sehingga Katie yang panik langsung meminta Lindsay untuk memastikannya. Di sini Lindsay yang melihat banyaknya kaset rekaman CCTV ini membuat rasa perkepoannya semakin menjadi-jadi. Lalu dengan beraninya kawan, dia pun langsung memutar salah satu dari kaset rekaman ini. Dan betapa terkejutnya Lindsay ketika melihat Lindsay dan Sen yang berada di ruangan lain itu didekati oleh seseorang yang langsung menyerangnya. Melihat ada yang menyerang Lindsay, Katie langsung melarikan diri. Tapi sialnya, saat ingin mencari pertolongan, ia pun harus tertangkap oleh kru cosplayer ini. Sungguh-sungguh di luar perkiraan BMKG kawan. Lindsay yang terbangun saat dipanggil oleh Sen ini pun terkenyut mendapati dirinya sudah berada di dalam kandang. Kemudian diikuti dengan kedatangan Katie yang histeris ini pun semakin membuat mereka bingung kenapa para cosplayer itu mengurung mereka di sini. Lalu diperkenalkannya kita oleh David yang sudah lebih dulu di tempat ini pun diikuti dengan suara alarm yang berbunyi membuat mereka kembali panik ketika melihat orang bertubuh tinggi besar menggunakan cosplayer aneh ini langsung membawa salah satu dari mereka pun semakin membuat mereka bertanya-tanya. Bahkan tak ada yang bisa dilakukan selain melihat wanita itu diseret dengan paksa. Di sini Lindsay menanyakan kepada David apa maksudnya orang-orang tersebut mengurung mereka di tempat ini, pun mengatakan kalau para cosplayer itu menggunakan mereka sebagai bahan pertunjukan agar menarik lebih banyaknya minat pengunjung. Dan benar saja kawan, saat melihat cosplayer yang memakai baju penjagal ini, mereka semakin yakin dengan perkataan David itu benar, karena cosplayer di hadapan mereka ini yang juga mereka lihat saat mengeksekusi wanita yang ada di dalam akuarium tadi. Lalu diperlihatkannya kita gadis yang dibawa oleh cosplayer aneh tadi sekarang menjadi bahan pertunjukan mereka. Kemudian diikuti lagi dengan kru yang membawa satu gadis ke dalam kandang ini. Dan setelah kru itu pergi, mereka pun mulai melakukan aksinya. Tapi sialnya kawan, alarm ajal itu kembali berbunyi sehingga Sen meminta untuk segera melanjutkan rencana mereka tadi pun sudah terlambat. Yang dimana si cosplayer aneh ini datang lagi untuk menjemput salah satu dari mereka pun langsung mengarah ke kandang Sen ini. Betapa terkenyutnya Sen ini saat terbangun dari pingsannya, sudah terikat di atas kursi pun berusaha untuk melepaskan diri. Namun lagi-lagi harus melihat
cosplayer jagal ini langsung mengasah pisau tepat di depan matanya pun semakin membuat Sen panik sejadi-jadinya, yang tanpa basa-basi langsung mengiris telinga Sen ini dengan santainya. Dan tak cukup sampai di situ kawan, cosplayer ini kembali mempertontonkannya sama seperti yang Sen saksikan tadi pun, langsung melakukan aksinya tanpa rasa kasihan, terus memberikan pelayanan terbaik dengan memedikur jari jemari Sen ini. Kini mereka pun kembali melanjutkan aksinya, dan beruntungnya Katie berhasil menjerat Doggy ini pun David tak menyia-nyiakan kesempatan ini, yang langsung menghancurkan CCTV lalu bersiap untuk menunggu kedatangan dari salah satu cosplayer itu. Astaga naga, betapa terkenyutnya David saat melihat cosplayer aneh itu ternyata berada di belakangnya pun langsung menyerangnya. Lalu terjadilah adu mekanik antara mereka. Tapi untung saja David yang berhasil mendapatkan kunci kandang ini melemparkannya kepada Lindsay pun langsung membuka semua ikatannya dan juga menyelamatkan Katie. Sementara David yang masih adu mekanik pun nyaris saja menjadi korban cosplayer aneh ini. Lalu tiba-tiba Lindsay dan Katie yang berhasil kabur pun terus mencari tempat teraman, sementara David harus tewas dimakan hidup-hidup oleh Doggy ini yang juga dilihat oleh para penjaga, sehingga mereka pun langsung memberitahukan kepada para penjaga lainnya untuk mencari keberadaan Lindsay dan Katie itu. Saat berusaha mencari jalan keluar, mereka pun tak sengaja melewati ruangan CCTV ini menemukan banyaknya kaset rekaman. Lalu diikuti dengan kedatangan seseorang pun langsung bergegas mencari persembunyian. Namun sialnya kawan, saat Lindsay melihat CCTV yang menyaksikan Sen dieksekusi itu, membuat pergerakannya menjatuhkan kaset rekaman, sehingga operator yang terkejut pun langsung memastikannya. Tapi untung saja si operator ini mendapat panggilan yang langsung meninggalkan ruangan ini. Lalu mereka pun tanpa membuang waktu lagi langsung mencari jalan keluar selanjutnya. Melihat banyaknya para penjaga yang berkeliaran di luar, membuat mereka harus mencari jalan lain untuk keluar dari tempat ini pun akhirnya menemukan satu pintu. Namun nyaris saja pergerakan mereka ini diketahui, sehingga mau tak mau harus kembali masuk ke dalam salah satu bangunan. Tapi sialnya mereka yang tak tahu jalan mana yang harus dituju pun tiba-tiba tak ada yang bisa Katie lakukan selain menjerit ketika melihat Lindsay ditarik oleh cosplayer aneh itu pun justru berbalik arah untuk mengejarnya. Dan untung saja Katie yang nyaris saja terperangkap ini berhasil melepaskan diri, sementara Lindsay yang masih terjebak ini terus saja mencari jalan keluar, hingga akhirnya ia pun membobol satu dinding dan kembali bertemu dengan Katie. Tapi lagi-lagi cosplayer aneh itu kembali menemukan mereka pun terus lari terbirit-birit mencari jalan keluar. Melihat banyaknya penjaga yang mencari keberadaan mereka pun harus masuk ke dalam salah satu ruangan. Dan betapa terkejutnya Lindsay dan Katie saat melihat Lindsay yang sudah hangus ini pun berusaha untuk menolongnya. Tapi sialnya kawan, si cosplayer aneh itu yang melihat pergerakan mereka pun langsung mengaktifkan panel listrik itu, sehingga membuat Katie harus terbakar bersama Lindsay ke kasihnya ini. Sadar hanya seorang diri, Lindsay terus berusaha mencari jalan keluar pun menemukan jalan buntu. Lalu saat ingin mencari jalan lainnya, lagi-lagi ditemukan oleh si cosplayer aneh ini pun langsung menghabisinya.
Beruntungnya kawan, Lindsay masih bisa selamat, tapi yang membuatnya terkejut ketika melihat banyaknya mayat-mayat korban dari para cosplayer brutal itu. Lalu ia pun kembali mencari jalan keluar. Namun sialnya, kedatangan si cosplayer aneh itu langsung mencari tempat persembunyian. Akan tetapi saat melihat si cosplayer itu memastikan satu persatu mayat-mayat tersebut untuk mencari keberadaannya pun mau tak mau harus keluar dari persembunyiannya ini, diketahui oleh cosplayer aneh itu yang langsung mengejarnya. Dan lagi-lagi beruntungnya kawan, pagar pembatas ini membuat si cosplayer aneh itu berhenti mengejar Lindsay yang tanpa membuang waktu lagi terus mencari jalan keluar. Tapi entah dari mana jalannya, si cosplayer ini tiba-tiba muncul langsung menyerang Lindsay dengan brutal. Lalu tiba-tiba Lindsay yang lari terbirit-birit masuk ke dalam hutan ini akhirnya menemukan jalan dan melihat adanya mobil yang melintas pun langsung meminta pertolongan. Lalu kita panggil aja dia, Abah Ronald pun tanpa banyak tanya lagi langsung membawa Lindsay ke rumah sakit. Kemudian sesampainya mereka, dokter rumah sakit ini menanyakan apa yang telah terjadi kepada Lindsay pun langsung menceritakan semuanya. Mendengar kerasnya suara pisau itu membuat Lindsay langsung membuka penutup matanya, dan betapa terkejutnya Lindsay saat melihat dirinya sudah terikat rapi di atas kursi ini pun harus pasrah menjadi korban dari cosplayer brutal ini. Dan cerita pun selesai. Saya Kriting selaku admin channel ini pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya.